Oke, kita masuk di perulangan while. Nah, kalau perulangan while ya hampir mirip dengan for, tetapi kalau yang for itu sudah ditentukan batasannya atau untuk perulangan yang memang ketahuan nilai batasannya. Nah, kalau while sebetulnya bisa digunakan untuk yang tidak terbatas seperti itu. Nah, ini bentuk umumnya while kondisi, artinya ketika si while ini dengan kondisinya benar, maka dia akan terus berulang gitu. Selama kondisinya benar, dia akan terus berulang, tidak akan berhenti gitu. Nah, sekarang bisa kita buat file baru ya. File baru lagi. Oke, salah. Di sini filenya. Oke, kita kasih nama dulu looping while. Gini ya. Nah, di sini tadi while kondisi ya, kondisinya apa? Misalkan nih kondisinya 3 dikurangi 2 kemudian dibandingkan 1. Nah, while itu ketika ini perbandingan untuk nilai boolean ya, benar dan salah, true or false gitu. Ketika kondisinya selalu benar, maka dia akan selalu melooping atau mengulang. Ketika salah baru dia akan berhenti gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini 3 kurangi 2 bandingin 1, dia kan memang benar. Nah, kita coba looping while tak terbatas. Nah, seperti ini. Oke, di sini titik 2. Gini hapus dulu. Oke. Di running. Nah, ini dia ngelooping terus nih, nggak berhenti ya, karena ini kondisinya memang selalu benar gitu, dia akan terus nggak berhenti. Nah, bisa di CTRL-C ya, diklik dulu di sini CTRL-C untuk stopnya, atau ya di close juga bisa. Artinya ini ketika dia bernilai benar, dia akan terus looping gitu. Nah, supaya ada batasan juga gitu ya, atau kita seperti for, kita kasih nilai gitu. Oke. Misalkan di sini kita tambahkan variabel dulu ya. Variabel i-nya dimulai dari 0, misalkan seperti ini. Ini ganti batasannya i kurang dari 5 gitu. Nah, dicetak di sini i-nya ini keterangannya kita ganti kurang dari 5 misalkan gini. Nah, di sini karena ketika di looping i-nya supaya sampai ke 5, berarti di sini harus ada proses penambahan i plus 1 gitu. Jadi ketika i ini nilai awalnya 0 kurang dari 5 gitu kan, i kurang dari 5 benar, dia akan mencetak. Kemudian di sini ada mencetak lagi dia atau memproses lagi i ditambah 1. Oh, berarti i-nya sekarang menjadi 1. Balik lagi ke atas ke sini, i-nya sekarang jadi 1. 1 kurang dari 5 masih benar, berarti dia akan mencetak yang ini. Sampai ke i-nya itu nilainya 5. 5 kurang dari 5 salah ya, karena ini nggak ada sama dengannya. Maka dia akan berhenti. Nah, kita coba tes. Oke, nah di sini ini kalau indeksnya dari 0 sampai 4. 0 ini kurang dari 5.
1 kurang dari 5, 2 kurang dari 5. Dia mencetak sampai 4 kurang dari 5, seperti itu. Ini untuk penggunaan while. Oke, nah sekarang kita coba untuk data di while, tapi datanya berupa data string. Kita hapus dulu. Nah, kita buat file baru saja ya. Di sini looping while, bukan string. Kita coba datanya ini dulu, list ya. Gini. Oke. Nah, kita ngambil data yang dari ini aja. Dari for yang ini, elektronik. Oke, kita copy, pindahkan ke data looping while sini. Oke, kita ini nah gini. Nah, kemudian ya dimasukkan fungsi while-nya gitu ya. Kita deklarasikan dulu i itu awalannya 0, while. Nah, kondisinya berarti kita akan menggunakan fungsi len gitu ya, i kurang dari n. Nah, maksudnya jadi datanya ini bisa diurutkan elektronik. Jadi ngambil urutan data elektroniknya pakai len, nanti isinya adalah televisi, rice cooker, handphone, dan lain-lain. Oke, kemudian kita print elektronik. Jadi untuk menampilkan datanya, kemudian di sini i untuk urutan dari masing-masing data list ini, gitu. Nah, sama untuk setiap perulangannya, karena ini 0 supaya ini bertambah terus. Ini kan len ini untuk mengetahui di dalam variabel elektronik ini ada berapa data sih gitu. Sini ada 1, ada 2, ada 3 handphone, 4 laptop, 5 kulkas, 6 air conditioner, speaker, 7. Berarti ada 7 nih. Berarti i kurang dari 7 gitu. Nah, supaya bertambah terus sama di sini berarti i nya ditambah 1 seperti ini. Kita running. Oke, nah seperti ini. Jadi muncul ya datanya televisi, rice cooker, handphone, laptop, kulkas, dan AC, speaker. Nah, ini kalau kita penggunaannya dengan menggunakan data list gitu. Untuk while sebetulnya dari data ini kita bisa juga memanggil data ini dengan fungsi pop ya. Oke, kita kalau mau buat baru atau mau diganti yang ini bisa juga. Oke, ini kita hapus. Jadi di sini langsung aja panggil elektroniknya, kemudian ini hapus. Oke, ininya pakai fungsi pop dari indeks 0. Oke, kita running. Oke, atau kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Ini bisa juga ya. Jadi ada 2 cara untuk menampilkan data yang ini. Jadi kapan untuk menggunakan for dan menggunakan while gitu ya. Jadi kalau menggunakan for ya ketika perulangannya sudah terhitung ya, yang terhitung berarti pakainya for. Tapi kalau kondisinya perulangannya tidak terhitung atau belum jelas hitungannya, ya berarti pakai while saja, seperti itu. Untuk perulangan
cukup sampai sini dulu, silakan dicoba. Ini kan tadi kondisinya ada while, ada kemudian di while juga ada break, ada continue, dicoba diterapkan ya, penerapan while dan break continue-nya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini mengenai perulangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.